Awal episode kali ini memperlihatkan Efrenesolu Ali B sedang melatih aginci terbaiknya. Kemudian datang utusan menyerahkan undangan dari Sultan Mehmed untuk datang ke Edirne secepatnya. Sementara itu di sisi lain, Sultan Mehmed telah menutup pintu perdamaian dengan Ibrahim B. Akibatnya ekspedisi dengan Karaman akan segera terjadi. Helena dan Notaras sama-sama menjadi pengkhianat Bizantium. Keduanya akan saling melindungi karena terlibat dalam pembunuhan Loanes, saudara kaisar. Helena mengharapkan Kaisar Konstantinos tunduk kepada perintahnya lagi. Mengenai caranya, Notaras yang harus memikirkannya. Jika tidak, mereka berdua akan mati. Ishak masih penasaran dengan cara Candarli menaikkan Ahmed ke tahta. Padahal ekspedisi Karaman sudah di depan mata. Sementara itu, Sultan Mehmed menjamin keselamatan Ahmed. Sedangkan yang diberi tugas berat ini adalah Gulsa Hatun. Sultan Mehmed meminta maaf jika dia harus sedih. Karena jika bukan dirinya, maka ayahnya lah yang akan mati pada ekspedisi kali ini. Candarli mendatangi tabib istana dan mengaku sedang sakit. Namun begitu diperiksa, keadaannya ternyata baik-baik saja. Ternyata ini adalah trik Candarli untuk menghindari ekspedisi Karaman. Tabib istana diancam untuk mengeluarkan surat sakit. Tujuannya agar Candarli tidak ikut berperang. Bahar Hatun sedikit lega, suaminya berhenti memikirkan Gulsa Hatun. Ia berharap ekspedisi kali ini mereka menang dan bisa menghukum Ibrahim B dan keluarganya. Sultan pun berpamitan dan mempercayakan Harim kepadanya. Candarli mengajak Kurjudohan untuk bersiap dengan rencana mereka tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Kurcu dengan pasukan Janisarinya akan memberontak sebelum perang. Tujuannya selain mengacaukan ekspedisi Karaman juga membunuh Sultan Mehmed. Mengenai mengeluarkan Ahmed dari istana, ia memiliki kenalan dari Harim. Orang itu adalah Mihriban, asisten Hala Sultan. Pemilik toko buku yang memiliki wawasan yang luas datang ke istana memberikan buku pesanan dari Sultan. Sebab saat ini Sultan sedang membutuhkan banyak pengetahuan dalam berperang, baik itu mengenai strategi maupun intrik-intriknya. Mihriban dijebak agar menemui Mustafa yang sedang disandra. Di sana muncullah Kurjudohan yang memberinya tugas membawa Ahmed keluar dari istana. Menurutnya dia tidak akan bekerja sendirian, melainkan ada Gulsa Hatun dan Halime Hatun. Dari keduanya ia akan mengetahui siapa yang akan membantunya dengan menyampaikan password mendapatkan salam dari Candarli Pasha. Mihriban terpaksa mengikuti perintah ini karena takut terjadi sesuatu pada Mustafa. Ali B tiba di Edirne dan bertemu dengan Sultan Mehmed. Dia pun langsung bertanya kenapa memanggilnya. Sultan menjelaskan bahwa Sultan Murad ayahnya yang merekomendasikan bahwa jika ada perlu sesuatu maka harus memanggilnya. Saat ini mereka sedang menatap ekspedisi Karaman. Untuk itu ia membutuhkan orang yang akan menjadi wakilnya di istana. Tugasnya adalah melindungi Ahmed karena takut dimanfaatkan. Selain itu, ada Harim dan gudang senjata persiapan penaklukan Konstantinopel yang harus dilindungi. Adegan kemudian berpindah ke hutan, di mana Hamzah mengajari Hasan berkelahi. Tepat saat itu datang utusan membawakan surat dari Sultan untuk Bali B, yang isinya Sultan Mehmed mengutus Bali B membawa Piri Pasha ke hadapannya dalam kondisi hidup. Halime Hatun saat ini statusnya hanyalah asisten. Marah Hatun tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk terus menyuruhnya. Mihriban datang dan menyarankan kepada Hala Sultan bahwa Gulsa Hatun kasihan sendirian menjaga Ahmed, dia perlu pendamping. Untuk itu ia mengajukan diri untuk menjadi teman bicaranya. Pada pertemuan dewan, Sultan Mehmed mendengar bahwa Candarli sedang sakit. Untuk itu ia mengumumkan bahwa Ali B akan menjadi wakilnya di istana. Meskipun begitu, ia tetap menjadikan Candarli sebagai penanggung jawab. Gulsa Hatun menolak didampingi Mihriban. Namun Mihriban mengatakan bahwa dia ditugaskan Hala Sultan yang tidak mungkin menolaknya. Zahanos memperingatkan Sultan bahwa ia khawatir meninggalkan Candarli di istana. Seolah tidak sependapat dengannya, Sultan mengatakan jika sudah ada Ali B yang siap mati demi tugasnya. Utusan Bizantium kembali dengan membawa hadiah dari Sultan Mehmed. Itu artinya Sultan menghendaki perdamaian seperti perjanjian Sultan Murad terdahulu.
Hanya saja Kaisar Konstantinos ragu sebab Sultan Mehmed jelas-jelas membuat persiapan penaklukan Konstantinopel. Dia sebenarnya tahu bahwa Sultan sedang fokus pada ekspedisi Karaman. Karena alasan itulah ia mengulur-ulur waktu. Mihriban mempengaruhi Ahmed agar mau diajak bermain keluar. Untungnya ketika baru beberapa langkah datang Gulsahatun. Ia pun memarahi Mihriban, tidak ada yang mengizinkannya keluar kecuali dirinya. Gagal dengan upayanya itu, Mihriban memikirkan opsi lain. Sementara itu, Balibe dan yang lainnya telah tiba di sekitar Kastil Alaya. Mereka lama mengamati kastil tersebut, lalu menyimpulkan bahwa hanya menara di belakang yang memungkinkan mereka untuk masuk. Bektas dijamu Candarli. Diam-diam, dia dijanjikan akan menggantikan Gurjudohan sebagai kepala Janisari apabila pemberontakan mereka berhasil dan Ahmed menduduki tahta. Mihriban akhirnya memberanikan diri menemui Halimah Hatun. Sesuai instruksi, ia pun menunjukkan jati dirinya sebagai utusan Candarli. Keduanya kemudian berdiskusi bagaimana cara membawa Ahmed keluar dari istana. Sementara itu, Ali B menyaksikan Ahmed sedang berlatih pedang. Namun melihat kemampuannya yang payah, ia mencoba menasihatinya. Ali B mencontohkan untuk menggabungkan kekuatan otak dengan kekuatan otot. Candarli muncul dan merasa keberatan dengan nasihat Ali B tersebut. Menurutnya, anak seperti Ahmed belum waktunya diajari seperti itu. Saruja dan Tuan Urban merasa tersanjung pasukan Ali B menjaga mereka. Sedikit ketegangan terjadi pada Ali B dan Candarli, di mana keduanya sama-sama ingin menunjukkan kekuatannya. Padahal sudah jelas Ali B hanya melaksanakan perintah Sultan Mehmed. Meskipun merasa sudah siap, Hamzah dinasihati Bali B bahwa akan lebih baik jika mereka masuk ke Kastil Alaya pada malam hari. Sultan bertanya kepada Ishak bagaimana persiapan Janisari. Dia lantas bertanya lagi kenapa Mustafa belum menemuinya. Ibrahim B sangat senang mendengar Kastil Alaya ditaklukkan oleh Piripasa. Namun ia menerima informasi bahwa Aksehir dan Baisehir banyak yang memberontak. Dalam kekecewaan itu, Ibrahim B memerintahkan utusan untuk menemui Sultan Mehmed. Gurjudohan dipanggil dan diinterogasi Sultan, kenapa Mustafa tidak diajak berperang. Gurju beralasan bahwa dia sudah ia pindah tugaskan. Hal itu membuat Sultan semakin marah. Menurutnya Mustafa adalah orang penting. Dia yang ia percaya untuk memegang senapan. Sultan memperingatkan Gurjudohan untuk terakhir kalinya agar tidak bertindak sendiri tanpa perintahnya. Di luar dugaan semua orang, Sultan bermaksud menawarkan perdamaian pada Karaman dengan pertimbangan tidak akan ada darah yang tertumpah antar saudara Muslim. Bali B dan yang lainnya berhasil masuk ke Kastil Alaya. Namun Hamzah yang menemukan Piripasa pertama kali. Anehnya bukan membawanya hidup-hidup, ia justru membunuhnya. Sepertinya Hamzah ini adalah seorang pengkhianat yang memihak pada Candarli. Bali B kecewa. Ia tidak tahu alasan apa yang akan ia gunakan menghadap Sultan. Candarli mengeluarkan perintah kepada Bektas untuk menyerang gudang senjata persiapan penaklukan Konstantinopel. Sementara itu, Mihriban ingin membebaskan Mustafa. Namun karena dianggap tugasnya belum selesai, ia akan melihatnya lain waktu. Bali B melapor kepada Sultan bahwa Hamzah terpaksa membunuh Piripasa karena melawan. Tentu hal itu membuat Sultan kesal, sebab ia belum mendapatkan bukti yang jelas untuk alasan ekspedisi ini. Ahmed semakin senang setelah dekat dengan Ali B, sebab ia banyak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman. Ali B menceritakan kisah kepahlawanan nenek moyang mereka. Di antaranya persahabatan antara Dumbrul dengan Atsis, dua pemberani yang namanya ditulis dalam sejarah. Belum selesai cerita itu, Ahmed dipanggil untuk kembali ke harem. Orhan protes kepada Konstantinos karena dianggap sudah tidak berharga lagi hingga dijadikan tawar-menawar dengan Sultan. Konstantinos mengaku tidak peduli karena Orhan berlindung di istananya. Sultan sebenarnya berharap Bizantium yang datang ke peperangan, bukan Karaman. Tapi tiba-tiba utusan Bizantium datang lagi. Mereka menolak pemberian Sultan karena Orhan berhak menduduki tahta. Saat ini Orhan mendapatkan dukungan dari Turkmenistan. Konstantinos menghendaki bayaran 2 kali lipat. Jika tidak, pada ekspedisi Karaman, Orhan akan ditendang keluar dari Bizantium.
Sultan marah dan membayangkan membunuh utusan itu. Namun pada kenyataannya ia lebih memilih perdamaian karena memang sedang dalam ekspedisi. Ia mempertimbangkan jika Orhan mengganggu kepentingan internal akan lebih berbahaya. Di waktu yang sama, di gudang pembuatan senjata diserang Janisari. Pasukan Ali B berjuang untuk menyelamatkan tempat itu. Di tempat berbeda, Candarli sudah siap dengan jubahnya. Ia siap memberontak. Sementara Bektas akan fokus menerobos istana, membawa keluar Ahmed. Ali B yang mendengar berita itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk waspada. Ia memfokuskan untuk melindungi Ahmed. Kini giliran utusan dari Karaman yang menemui Sultan. Ia membawa pesan dari Ibrahim B bahwa Aksehir, Beisehir, dan Ayala harus tunduk kepada mereka. Hal itu lagi-lagi membuat Sultan semakin marah, namun ia bisa menahannya. Posisinya sedang tidak menguntungkan untuk melakukan apapun dalam kondisi seperti ini. Sultan akhirnya memutuskan bahwa Alaya boleh dikuasai Ibrahim B sebagai penghormatan Piri Pasha. Namun untuk yang lainnya, Sultan tidak mengizinkan. Sultan Mehmed benar-benar di dalam kesulitan, baik secara politik maupun peperangan. Sementara itu di Harim, Halimah Hatun membujuk Hala Sultan untuk membuat pesta kecil dalam rangka mendamaikan Gulsah Hatun dengan Bahar Hatun. Tanpa menaruh curiga, Hala Sultan setuju dengan idenya itu. Bersyukur untuk gudang pembuatan senjata penaklukan Konstantinopel, pasukan Ali B berhasil mengalahkan pasukan Janisari. Ketika sedang bermain dengan putranya, Bahar Hatun dikunjungi Halimah Hatun yang menyampaikan undangan dari Hala Sultan untuk menghadiri pesta. Sultan Mehmed memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Alasannya jika Konstantinos melepaskan Orhan akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ibarat sebelum anak panah dilesatkan, mereka wajib memegang talinya. Sultan tentunya memiliki rencana agar tidak kalah di segala penjuru. Marah Hatun kaget ketika Hala Sultan memberitahu bahwa pesta ini adalah ide dari Halimah Hatun. Karena setahu dia, pasti ada rencana di balik semua ini. Halimah Hatun kemudian meminta izin untuk memanggil Gulsah Hatun. Marah Hatun sempat melarang, namun ini perintah dari Hala Sultan. Di luar, Bektas dan anak buahnya mulai mengepung istana. Bahkan pintu gerbang utama langsung mereka kuasai. Ishak melapor kepada Sultan bahwa Gurjudohan memprovokasi pasukan Janisarinya untuk meminta pembayaran di awal. Mendengar itu, Sultan baru sadar kenapa Mustafa tidak diikut sertakan. Karena ternyata Gurjudohan dan Janisarinya telah mempersiapkan makar. Sultan akhirnya bertanya kepada Ishak, sebenarnya mereka tidak menginginkan emas, melainkan hidupnya. Ketika mengunjungi Ahmed, Halimah Hatun sekaligus mengundang Gulsah Hatun ke pesta. Namun Gulsah Hatun mengaku jika ia sudah makan. Kalaupun pergi, ia harus membawa Ahmed. Halimah Hatun kebingungan hingga kemudian menunjukkan tujuan aslinya. Di waktu yang sama, gerbang istana jebol. Bektas dan anak buahnya berhasil masuk. Sementara itu, Gurjudohan dan teman-temannya sudah siap menghadapi Sultan. Semua rencana sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Namun mereka tidak sadar jika hanya dimanfaatkan oleh Candarli. Halimah Hatun merebut Ahmed dengan paksa. Ia mengeluarkan belati dan mendorong Gulsah Hatun. Beruntung, Hala Sultan dan yang lainnya cepat datang untuk menggagalkan upaya penculikan ini. Ishak memberitahu Gurjudohan bahwa Sultan ingin menemuinya dan berbicara. Hal itu membuat Gurjudohan cemas. Tangannya langsung bersiaga, tidak lepas dari pedangnya. Sedangkan Sultan menyuruh anak buahnya diam, ia akan menemuinya sendiri. Saling bertatap mata pun terjadi, justru para pasukan yang bersiaga. Hala Sultan mengatakan kepada Halimah Hatun bahwa ia sudah tahu rencananya, termasuk kerjasamanya dengan Mihriban. Saat ini, Bektas dan anak buahnya terfokus ke kamar Ahmed. Sedangkan di dalam sudah ada Ali B dan beberapa pasukannya. Ahmed ditemani Gulsah Hatun. Namun ketika pasukan Janisari berusaha mendobrak pintu, Ali B mengajak Ahmed untuk menceritakan kisahnya yang belum selesai tempo hari. Bahwa Dumprul dan Atsis harus melawan seseorang yang bernama Karabe. Keduanya kemudian terdesak, salah satu harus mengorbankan diri. Tujuannya agar seorang pemberani tetap hidup dan melanjutkan pemerintahan. Ending dari cerita ini adalah Ali B ingin membunuh Ahmed.
Sebab dengan begitu, ia tidak akan bisa dimanfaatkan dan akan hidup pemberani yang lain, yaitu Sultan Mehmed. Ali B melakukannya dengan berat hati. Dia merasa tidak punya pilihan lain agar pemberontakan ini tidak menghasilkan apapun. Mengetahui hal itu, Gulsahatun menangis histeris, menganggap Ahmed masih terlalu kecil. Ali B lantas menidurkan Ahmed di singgasananya. Gulsahatun hanya bisa menangis, menyesali kejadian ini. Ali B juga memerintahkan agar anak buahnya tidak menahan pintunya lagi. Alhasil, Bektas dan anak buahnya berhasil masuk. Sementara di harem, semua diperintahkan untuk masuk ke kamarnya masing-masing. Pintu-pintu dihalangi, dan Hala Sultan memprovokasi semuanya untuk melakukan perlawanan selama mereka masih memegang belati. Sambil marah-marah, Bektas meminta agar Ahmed diserahkan. Ali B kemudian menyuruhnya untuk melihatnya langsung. Gulsahatun sempat berkata bahwa mereka hanya bisa mengorbankan anak kecil. Tak lama berselang, muncullah dalang pemberontakan ini, yaitu Candarli. Namun tentunya ia hanya bisa terkejut. Ahmed yang ia harapkan menduduki tahta ternyata sudah mati. Di sisi lain, Kurjudohan mempermalukan Sultan, menyuruhnya melewati pedang pora milik Janisari. Nah, apakah Sultan akan menurutinya ataukah justru akan melakukan perlawanan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.